Bismillah kita melanjutkan dari apa yang sudah kita baca dari sejak beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang kabair, dosa-dosa besar. Rasulullah mengatakan kepada kita adanya 7 dosa besar, adanya 7 dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua adalah asyahru atau sihir. Sihir ini termasuk dosa besar yang diharamkan. Melakukannya, mengajarkannya, dan mempelajarinya itu diharamkan. Ini disampaikan oleh atau dikemukakan oleh Imam Nawawi. Yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat adalah aklu riba, makan riba. Yang kelima adalah aklu mal yatim, memakan hartanya anak yatim. Yang keenam adalah awal yang mazhab, yaitu melarikan diri dari pertempuran. Yang ketujuh adalah qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh fitnah perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang baik, yang mukmin, dengan tujuan-tujuan yang keji. Nah, kita pelajari kemarin asyir. Pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Kita lihatkan pada mensekutukan yang lain. Di samping mensekutukan Allah, ada bentuk penyekutuan yang lain, yaitu yang disebut dengan riya. Ya. Sampai sini. Namun untuk enak, untuk lebih umurnya kita ulangi dari awal tentang bentuk syirik yang kedua ini, yaitu dikatakan dengan syirki arya, yaitu arya bil amal. Di antara bentuk kemusyrikan, itu adalah arya bil amal, riya. Riya di dalam melakukan amal. Nah, untuk itu maka di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah, innama ana basharun mithlukum. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, innama ana basharun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bijanya, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bijanya adalah diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, yang satu. Jadi Rasulullah itu adalah manusia biasa seperti kita, tetapi terbedakan dengan bahwa Rasulullah menerima wahyu sedangkan kita tidak. Di antara isi wahyunya itu adalah pengisaan kepada Allah. Nah, lalu Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, ini akan saya terjemahkan bebas, "fa ya'mal amalan sholihan," maka
maka hendaklah ia melakukan amal-amal yang soleh. Jadi di antara syarat bisa bertemu dengan Allah itu adalah satu, ya'mal amalan sholihan, mengerjakan amal-amal yang soleh. Wala yusrik, yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan, dan tidak bersekutukan Allah dengan seseorang pun di dalam beribadah kepadanya. Nah, amal yang soleh ialah amal yang itu kita yakini akan diridhoi oleh Allah. Amal yang soleh itu adalah amal yang kita yakini akan diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah itu yang bagaimana? Ialah amal yang sesuai, yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu amal yang soleh. Amal yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasulnya. Yang kedua syaratnya adalah wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahadan, dan tidak mensekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beribadah kepada Tuhannya. Apa kaitannya ini dengan riya? Yaitu ketika seseorang melakukan pekerjaan tetapi berharap ada keridhaan dari selain Allah, maka berarti orang itu telah menunjukkan orang yang meninggal tadi sejajar dengan Allah. Mestinya di dalam kita beramal itu yang kita harapkan adalah ridha Allah, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, tidak ada pamrih lain kecuali hanya ridha Allah. Tetapi kalau kemudian kita beramal masih ada pamrih-pamrih dari selain Allah, maka berarti kita telah mendudukkan orang itu atau siapapun itu dengan Allah. Karena sama-sama kita harapkan ridhonya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari analisa para fakih dulu itu, pengertian mengisahkan Allah itu bukan hanya sekedar mengakui Allah itu ada satu-satunya, tetapi secara lembut, secara implisit itu mencakup banyak hal yang pada intinya tidak mengarahkan sesuatu yang mestinya menjadi hak Allah lalu diarahkan menjadi haknya selain Allah pula. Nah, pujian itu hanya untuk Allah. Itu kan pengakuan kita ini kalau sebenarnya sholat itu kita mengakui, ikrar kita adalah alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak menerima pujian, itu tidak ada. Kalau kemudian kita masih di dalam beribadah, di dalam beramal soleh itu mengharapkan pujian dari orang, maka kita telah menundukkan diri kita sejajar dengan Allah. Nah, inilah riya, kemusyrikan yang sangat kecil tidak terasa. Lalu yang gede bisa enak malah mensekutukan Allah di dalam beribadah, karena dia nyembah Allah, dia nyembah ngecok, ketok malah. Tapi kalau seperti ini hanya terkait dengan keberhakan untuk dipuji, sehingga kita menjadi absurd, menjadi kabur. Ini yang jadi riya itu adalah merupakan bentuk kemusyrikan kecil karena mensejajarkan diri dengan Allah di dalam hak menerima pujian. Nah, wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan sampai kita mensekutukan seseorang itu di dalam ibadah kepada Allah. Murni ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Nah, ayat yaitu tidak melakukan riya di dalam diamalihi ahadan, tidak melakukan riya, tidak berkeinginan untuk dilihat oleh orang di dalam melakukan
melakukan amal-amalnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi atas kalian itu adalah syirik kecil. Tadi kita katakan kalau syirik gede-gedean nyata itu malah pena jangan didelok jangan itu pena. Enak cok disembah, lalu menyembah pohon, lalu menyembah keris dan kita kotor. Tapi kalau yang namanya keinginan untuk dipuji atau ya ini lembut tidak kelihatan, tetapi itu syirik. Nah, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau kemudian para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum, Allah akan berkata kepada mereka pelaku riya itu yaumul kiamat, pada saat hari kiamat nanti, idza juziyan nasu bi amalihim, yaitu ketika orang manusia diberi pahala atas amalnya, maka Allah berkata kepada orang yang melakukan riya ini, idhabu ilal ladzi kuntum tura'un fid dunya. Silakan kamu pergi sana kepada orang yang kamu riya kepadanya. Silakan kamu pergi kepada orang yang kamu telah melakukan riya kepadanya. Panduru man hal tajiduna indahum jaza. Lalu Allah mengatakan kepada yang lain, pelaku-pelaku riya, apakah mereka itu akan menerima pahala dari orang-orang yang mereka riya kepadanya? Jawabannya tidak usah dijawab. Semuanya akan dijawab. Tidak mungkin dia akan menerima pahala dari apa yang dari orang yang dia riya kepadanya. Jadi sia-sia itu perbuatan riya. Tidak ketemu dengan Allah, tidak dapat pula pahala dari Allah. Nah, Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis lain Rasulullah pun bersabda, Yaqulullah. Nah, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, jadi Rasulullah meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Allah. Man amila amalan asrafa fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang ia persekutukan di dalam amalan itu selainku, mensekutukan kepadaku di dalam amalan itu oknum-oknum selainku, taraktuhu, aku niscaya akan meninggalkannya, atau aku niscaya akan membiarkannya, atau aku niscaya akan menterlantarkannya. Wasyirkahu, demikian pula yang disekutui atau yang disekutukan kepadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis berikutnya juga tentang peringatan Allah. Man sama'a Allahu bihi, wa man yura'i yu'arifu al-qura'i lahu bihi. Barang siapa yang melakukan sum'ah, kalau riya itu ingin dilihat, tapi kalau sum'ah itu ingin didengar. Jadi melakukan amal baik diviral-viralkan, bensin wong. Dan itu apa namanya kalau riya itu hanya itu dengan mata, dengan kata apa? Bedanya apa? Ya kalau dengan mata kan, biasanya orang sholat, orang sholat, orang
pamrih tertentu untuk dilihat oleh seseorang tuanya, mungkin orang tua. Nah, lalu kalau di hadapan orang menunjukkan kelakuan yang baik, tapi di belakangnya ternyata berbeda. Jadi hanya berbuat baik ketika di hadapan orang, karena dia ingin dipuji oleh orang itu. Ini selepas dari pandangan orang, dia kembali kepada perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, kalau sama itu memperdengarkan, menviralkan, menyiarkan agar orang lain tahu tentang apa yang dilakukannya. Saat ini rawan banget dari riak dan sum'ah itu. Saya kadang begini Pak, yaitu karena kemajuan teknologi yang kemudian dimanfaatkan tidak secara benar, yang kemudian menimbulkan riak dan sum'ah. Kalau bisa, kita itu beramal tidak usah disiar-siarkan, supaya terjaga keikhlasan kita hanya kepada Allah. Tidak ada pamrih-pamrih dari diri manusia atau orang lain. Nah sekarang kan enggak. Misalnya kita ini ngajak poso ini jadi pengen ngomongnya nek dhewe poso. Paham maksudnya? Perbuatan baik berpuasa itu baik dan itu adalah ibadah. Tetapi tidak usahlah kemudian disum'ahkan biar orang tahu. Nah, sekarang ada HP dan diviralkan. Ini saya khawatir kemudian keikhlasannya hanya kepada Allah menjadi ternodai. Dan niatan-niatan pamrih dari sesama manusia, sum'ah ini banyak. Saya kira kandidat yang buka WA ini banyak sekali seorang teman mengkabar-kabarkan yang pada hakikatnya dia mengatakan bahwa dirinya waktu itu berpuasa karena waktu itu puasa. Nah, hati-hati kita dengan seperti itu. Kata Allah, man sama'a, barang siapa yang ingin didengar sama Allah bihi, maka Allah justru akan menyiarkannya. Ya. Jadi malah Allah menviralkan. Wa man yura'i, dan barang siapa yang ingin lihat, maka oleh Allah yura'i lahu bihi, Allah akan justru memperlihatkan. Ya. Tapi bukan berarti ini disetujui oleh Allah. Gila dosa kan dulu, bukan kok disetujui, dipuji oleh Allah. Ini dulu. Jadi yang pengen dimulai oleh Allah malah diantar nih. Yang pengen didelok oleh Allah malah jelas nih. Tapi sekali lagi ini bukan tanggapan yang bagus, tapi justru ini oleh Allah istidraj sebenarnya. Jadi kalau kita tadi apa? Well, rapat kalau ceklan geni loh. Nah ini kan sebetulnya tidak menyuruh, tapi istidraj itu. Jadi kita yang ngomong ya jadi orang ngomong di dulu. Nah, dalam penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan tentang makna hadis itu sebagai berikut. Man amila amalan ala ghairi ikhlas, barang siapa yang melakukan amal tidak dengan ikhlas semata-mata karena mengharapkan Allah, wa inna ma yuridu ayyurahu nas wa yasma'uhu, tetapi yang diinginkan itu hanya ingin memperlihatkan kepada manusia dan dengar-dengarkan kepada manusia, juziyah dari orang. Maka yang dia peroleh ya hanya pujian daripada orang itu. Kayak apa tuh arti amalnya? Tapi kalau itu tidak karena ikhlas karena Allah, tetapi ada keinginan pamrih dari sesama manusia untuk dipuji, maka yang dia peroleh ya hanya pujian dari manusia itu. Tidak diperoleh dari Allah sesuatu pun. Apalah. Bi ayus sahirallahu wa
yundira ma kana yubtinu. Ya, dalam hal ini maka Allah itu malah akan memasyhurkan, malah akan memviralkan dan menampakkan apa yang sesungguhnya tersembunyi di dalam hati orang itu. Ini sekali lagi itu bukan berarti menyetujui atau menerima, tetapi itu adalah oleh Allah malah diviralkan, bukan berarti Allah setuju. Oleh Allah malah diperdengarkan, tetapi bukan berarti Allah setuju. Tapi itu malah membawa dosa itu malahan. Bagilah mangko sudah biamali al-manzilah indanas. Ada pula yang mengatakan apabila dengan amal-amal solehnya itu hanya karena ingin memperoleh manzilah, kedudukan di antara manusia, walau yurid bihi wajh Allah, dan bukan menginginkan ridha Allah, fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, ya, maka sesungguhnya Allah, bila ada yang ini kurang indah, ya ja'alahu hadisan indan nas, maka Allah hanya akan menjadikan orang itu dua pembicaraan di antara manusia, dua bibir di antara manusia, yaitu alladzina arada ilal manzilah indahum, yaitu manusia-manusia yang dia menginginkan kedudukan dari manusia-manusia tersebut. Wala tawakkalu bil akhirah, dan dia tidak akan memperoleh pahala di akhirat nanti. Nah, ini baliknya ini pemilu jika itu ini kan ganti dua itu dua. Jadi pemilu ini kalau mana ini nggak perlu ngomong aneh, aku udah melok pemilu makanya. Menang ya ajur, kalah pun ajur, nyata gitu loh. Lek kalah, duitnya nggak mau kehilang. Duitnya ini ngerepek, wong. Lek menang, ya ajur katanya. Karena pakai gotong. Jadi perjanjian dengan gotong itu lek kalah, pahitannya gotong hilang, yang hilang. Tapi lek menang, maka dia harus mengembalikan 2 kali modal yang diberikan oleh gotong. Nah, kan malah ajur lagi. Menang yo ajur, kalah yo ajur. Kenapa? Lagi karena tidak mengikuti petunjuk Allah, menghindari akrasi walaupun masih. Nah, maka ketika seseorang kelihatan beramal baik dan punya pamrih untuk memperoleh kedudukan dari antara manusia, maka yang dia peroleh ya kedudukan itu. Dia tidak akan memperoleh pahala dari Allah, karena tidak ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Ini kiranya persis nanti sebentar lagi kita puasa, Pak. Kita sudah lagi puasa dan sudah sering kita dengar kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ma'asi wal jin. Betapa banyak di antara orang yang berpuasa itu yang tidak memperoleh dari puasanya itu kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Yaitu tadi puasanya dia tidak dapat pahala dari Allah, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan lapar, karena memang puasanya tidak ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, tetapi hanya untuk sama manusia. Kam min shaimin laisa lahu siyami illa aksi wal ju', wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa asyhadu. Dan banyak pula bulan Ramadan nanti orang yang menegakkan sholat, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari menegakkan sholatnya itu kecuali hanya melek-melekan kok. Jadi tidak dapat pahala, ini
apabila puasa dan sholatnya itu tidak untuk memperoleh ridha Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa dan sholatnya itu. Nah, di dalam hadis lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyamakan orang yang riya itu sebagai berikut. Matalul ladzina ya'maluna riya wa sum'ah, permisalan bagi orang yang melakukan riya dan sum'ah, kama talil ladzi yamla'u kisahu fasor, seperti orang yang mengisi dompetnya itu dengan kerikil. Jadi orang yang melakukan riya menumpuk amal yang sebetulnya baik, tetapi salah arah tujuannya riya, bukan untuk mengharapkan ridha Allah, maka itu orang seperti orang yang mengisi dompetnya itu dengan kerikil. Tumayan khusus, kemudian dia pergi ke pasar, dia masuk pasar, dia sekali untuk membeli sesuatu dengan yang ada di dalam dompetnya itu. Faidah fatahau tidak baik, maka ketika dompet itu dibuka di depannya penjual, faidah huwa kosong, maka dilihat ternyata isinya itu hanya kerikil. Nah, apa iso itu boleh kerikil? Nah, wadara babi wajahal kita tidak mukul jawab. Baru ini kerikil kenapa ini? Ekspresi apa yang mukul kepalanya itu? Pusing apa ya? Wadara babi wajahu wala manfaat alahu fi jismihi, dan tidak ada manfaat yang bisa diambilnya dari isi dompetnya. Siwa makalatan nas lahu, kecuali hanya kemudian menjadi bahan pembicaraan orang. Gitu. Tidak ada yang diperoleh dari dompetnya itu, isi dompetnya itu manfaat, tidak ada manfaat yang dapat diambil dari isi dompetnya oleh ini kerikil. Nah, kalau dibuka dengan HP penjual isinya kerikil, orang-orang yang tahu itu malah akhirnya menjadikannya sebagai apa ini? Pembicaraan. Istilahnya loh, bukan dibully, bukan menjadi apa itu? Ini pokoknya pembicaraan lah, buah bibir gitu namanya. Jadi bahan pembicaraan. Nah, bagi bahan ya, bahan. Ya. Ma'amla kisau, kata orang, alangkah penuhnya dompetnya, walayu tibi sayan, tetapi tidak memberikan apapun kepada, tidak memberikan manfaat apapun kepada dia, pada dirinya. Nah, itu kalau orang yang melakukan riya atau sum'ah, di sini menjadi pembicaraan orang. Amal-amal yang dia lakukan menjadi sia-sia, seperti orang yang mengisikan dompet itu dengan kerikil. Dia ingin membeli sesuatu, ingin mengambil manfaat dari kerikil yang dia isikan di dalam dompetnya itu, tapi tidak ada yang bisa diambil. Dan ketika dibuka di depannya penjual, yang ada justru dipermalukan, akhirnya menjadi bahan gunjingan dari orang tanpa itu. Nah, jadi itulah dunia yang tidak dapat apa-apa, di akhirat pun juga tidak dapat apa-apa. Kalau Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah mengatakan, "Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hidupkan atau kami tunjukkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan sia-sia.
Mana tadi, jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi menjadi salahnya, salah arah, akhirnya sia-sia. Seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini sekaligus peringatan bagi kita kalau kita belajar menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sifat riya dan sum'ah di dalam beramal, ikhlas utamakan karena sejalan. Nah, apa itu amal yang berterbangan? Yaitu amal-amal yang dilakukan untuk selain Allah, untuk selain mendapatkan ridha Allah, yang kemudian bisa membatalkan, bisa menghilangkan, bisa menghapus pahalanya. Nah, seperti hanya pasir yang kemudian berterbangan, terhamburkan ketika ia berada di atas batu dibawa oleh angin. Ya. Nah, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa. Nah, dikatakan di dalam sebuah ungkapan ketika ditanya apa itu mukhlis, maka jawabannya itu adalah mukhlis itu atau orang yang ikhlas itu ialah yang selalu menutup atau menutupi kebaikan-kebaikannya seperti hanya ia menutupi keburukan-keburukannya. Maksudnya itu tidak tentang keburukan, maka kita ingin menutupi serapat-rapatnya. Iya, tidak keburukan mesti kita ingin menutupi keburukan kita itu serapat-rapatnya sampailah orang lain yang tahu. Nah, kenapa yang lakukan keburukan di pamer-pamer ini? Apa ada kemudian yang punya keburukan terus dijual-jual nih? Gue panu yang penerang iya, apalagi kalau bukan berarti rasa dengki, rasa iri, mesti kita. Nah, seperti itulah mukhlis, yaitu menutupi kebaikan-kebaikannya, seperti ia menutupi keburukan-keburukannya, pelimpen. Dan kalau dalam ungkapan yang lain, dalam itu jangan sampai tangan kanan tangan kiri mengetahui apa yang dilakukan oleh kanannya. Nah, apa tujuannya pada ikhlas? Yaitu agar kita tidak terlalu berharap atau tidak berharap terhadap pujian dari sesama manusia. Jadi ikhlas, di dalam keikhlasan maka kita tidak berharap pada pujian dari sesama manusia itu. Nah, jadi kalau pengertian mukhlis berarti dia tidak mengharapkan pujian, dengan cara bagaimana menutup kebaikan-kebaikan kita serapat mungkin seperti halnya kita menutup keburukan kita itu. Itu bentuk kemusikan yang kedua, yang kecil, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah karena kecilnya, yaitu riya, keinginan untuk dilihat, dan sum'ah, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk didengar oleh sesama manusia. Tidak ada targetnya kecuali pujian dari sesama manusia. Disebut syirik karena ketika itu menunjukkan diri seperti Allah di dalam hak untuk memperoleh pujian. Itu yang kedua, dan kita lanjutkan pada dosa besar yang kalau tadi syirik yang kedua maksudnya. Kalau ini yang berikutnya adalah tentang dosa besar yang kedua. Disebutkan dosa besar yang kedua itu adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa. Apakah itu membunuh jiwa orang lain, apakah itu membunuh jiwa kita? Membunuh jiwa kita itu berarti bunuh diri. Kalau membunuh jiwa orang lain berarti kita membunuh. Maka
maka itu tidak termasuk dosa besar, apalagi kalau itu membunuh sesama mukmin. Orang mukmin itu haram bagi sesama mukmin darahnya, kehormatannya, lalu hartanya. Tiga-tiganya diharamkan antar sesama mukmin. Antar sesama mukmin tidak diperbolehkan mengalirkan darah saudaranya, masuk di dalamnya membunuh. Tidak boleh pula melanggar kehormatannya. Tidak boleh pula untuk menghilangkan atau mengambil hartanya. Tiga-tiganya yang diharapkan berdasarkan hadis Allah. Nah, Allah mengatakan tentang membunuh jiwa ini ya, sebagai salah satu bentuk dosa besar di dalam surat An-Nisa ayat 3. Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan kekal ia di dalamnya. Bahwa di Allah alaihi wa la'anahu wa a'dalahu adzaban iman. Dan Allah murka kepadanya dan menguntunginya serta menyediakan azab yang besar baginya. Panjenengan percaya betul kali itu Allah ini? Percaya betul? Sebab gini, kenapa banyak orang yang melanggar apa yang dikatakan Allah ini? Dia mungkin membaca, tetapi dia tidak mengimani tentang kebenaran apa yang dibaca. Maka kemudian dilanggar. Ini problem dalam keimanan kita ya. Makna daripada keimanan adalah tasdik kebenaran. Pembenaran itu artinya yang membenarkan secara di dalam hati, yang membenarkan pula secara tindakan. Di dalam hati membenarkan, secara tindakan pun membenarkan. Itu makna iman, tasdik kebenaran. Maka kalau kemudian kita lihat ada sesama mukmin saling bunuh-membunuh secara tidak hak, mungkin dia itu pernah mendengar ayat ini, tetapi tidak membenarkannya, tidak mengimaninya, maka jadilah dia melanggar kalimat ini. Oleh karena itu buktinya iman. Pertanyaan saya, maka yakin nggak dengan kebenaran ayat ini? Nah, kalau tidak ada yakin ya sulit problem keimanan kita itu begini. Mau yakin, mau membenarkan atau tidak. Membenarkan berarti tidak mengamalkannya. Nah, bapak-bapak, mungkin ini waktunya yang jadi mepet. Kira kita lanjutkan saja nanti waktu yang akan datang dengan bentuk besar yang kedua, yaitu faktor nafsi, bunuh diri. Bunuh diri. Saya kaget banget itu kok ada sensus itu di antara umat Islam yang mengaku diri sebagai muslim mungkin secara KTP itu 38% yang melakukan sholat itu. Berarti yang tidak sholat berapa ya? 62%. Jadi 100% yang KTP-nya itu beragama Islam. Hanya dengan saya ingin bertanya Pak, ini menjadi tanda tanya. Kalau sholat waktunya sholat maghrib tiba, waktunya sholat maghrib tiba. Sholat maghrib itu waktunya kan pendek Pak ya. Banyak tinggal keluar. Sekarang banyak itu warkop di pinggir jalan itu. Iya, terpakai dengan muslimun ke barat itu kan banyak warkop. Iya, nah ini di sana banyak anak-anak muda putra putri pakai jilbab. Waktu maghrib itu masih di situ. Pertanyaan kita, terus maghrib pagi kapan? Kan waktu maghrib itu pendek waktunya. Dari Isya yang lurus, Isya member, kok baru mulai
Isa bisa. Tapi nek maghrib, apa maghrib di rokan dengan besok itu ya. Nah ini Pak, jadi identitas bagi orang putri memakai jilbab itu kan secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya seorang mukmin. Tapi hakikat itu atau itu hanya kamu plastik. Nah, atau mungkin bisa dikatakan jilbab itu sekarang sudah jadi mode, bukan hanya dimiliki oleh orang muslim, mode. Kalau sudah jadi mode itu ya tahu lah. Bapak Ibu mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang lagi terus ada manfaatnya untuk kita bersama. Bagi saya pribadi dan bagi panjenengan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.